Mari Bapak Ibu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini berapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Sebab kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan bagi setiap kita, ada sukacita, bahkan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami syukuri. Semua karena kesetiaan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini dengan segenap kerinduan kami datang kepadamu. Mencari Engkau, mendekatkan diri kami kepadamu. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu lah yang menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu yang memberikan kami kepuasan. Di dalam hadirat-Mu kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Mari buka hati kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama katakan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
melampiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat hati kita sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Siapa rindu menyembah Dia? Mari sama-sama angkat tangan kita, Bapak Ibu, katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Satu kali lagi Bapak Ibu, saudaraku, sembah Dia. Yesus,
sembah, membawa hati kami Tuhan. Kami rindukan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, itu rindu kami. Iralamaya syatakaralaba, uralamaya syatakaralaba. Siapa pagi hari ini datang di tempat ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, dengan hati yang sungguh merindukan hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Siapa rindu Dia? Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat hati kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari nyatakan rindumu kepada Dia. Katakan, Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu yang ajaib, merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Mari sembah Dia, Bapak Ibu. Puaskan kami Tuhan. Iralamaya syatakaralabarala, uralamaya syatakaralabarala. Penuhi umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Iralamaya syatakaralabarala. Roh Kudus yang manis jamah setiap umat-Mu pagi hari ini. Uralamaya syatakaralabarala. Roh Kudus yang lembut, puaskan setiap kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Iramaya syatakaralabarala. Mengalir, 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 mengalir. Haleluya. Iramaya syatakaralabarala. Mengalir penuhi hidup kami. Oh, mengalir, mengalir, penuhi kami. Iralamaya syatakarala, iralamaya sikara, oralamaya syatakarala barala, oralamaya syatakara. Hadirat-Mu yang puaskan setiap kami. Hadirat-Mu yang memberikan kami kelegaan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Merasakan Engkau, mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Sebab kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu menyediakan, memberkati setiap hidup kami. Biarlah segala pujian, nama-Mu yang ditinggikan, Engkau disenangkan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Katakan hidupku, hidupku dalam-Mu. Yang mau bersyukur katakan
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Bersama, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Mari bersama angkat tangan kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Semua bersama, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Saya undang, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi jemaat katakan, dengan apa kan ku balas
segala kebaikan. Segenap hatiku, segenap hatiku, ku bersyukur, ku bersyukur. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Engkau sudah memberikan yang terbaik. Bahkan nyawa-Mu Engkau sediakan, Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh, pagi hari ini izinkanlah kami datang kepadamu, membawa puji-pujian, membawa sembah kami, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang terlebih baik, sangat baik. Kasih setiamu besar kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu tinggi pagi hari ini. Sembah Dia. Hina masyarakat, Kau disembah, Kau dipuji, Kau dimuliakan nama-Mu. Kami bersyukur menyembah-Mu. Kau disenangkan, Kau ditinggikan, Yesus. Mari semuanya menyembah, menyembah, bersyukur Tuhan. Hina masyarakat, mengalir pujian kami kepadamu. Yesus, nama syararamu. Rapasyata karala barala barala bara. Inamasyata karala barala barala. Siapa engkau yang pernah merasakan ditolong oleh Tuhan? Bukalah kedua tangan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pertolongannya selalu ada bagi engkau dan saya. Kami semua yang ada di tempat ini, kami rindu mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk mari bangun pujianmu, mesbah syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini.
Pakai beberapa waktu ke depan ini untuk bersyukurlah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau pernah ditolong, ucapkanlah syukurmu, terima kasih Tuhan. Kalau engkau pernah disembuhkan oleh Tuhan, ucapkan syukurmu pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Kalau engkau bisa bernafas sampai dengan pagi hari ini, ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kina masyata karala barala barala barala. Kina rala barala barala barala. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan bagi engkau dan saya. Kina rala barala 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 barala. Mari bersyukur masing-masing pribadi pagi hari ini. Bersyukur, 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 bersyukur kepada Dia. Sikarala barala 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 barala. Yesus, Yesus. Barala 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 barala. Oh, rabasyana nalamu. Syukur bagimu. Inarala basyata karala barala. Inarala barala barala barala. Inamasyata karala barala barala barala. Inamasyata karala barala. Inamasyata karala barala barala. Inamasyata karala barala. Kau melihat kedalaman hati kami. Kau melihat ketulusan kami pagi hari ini Tuhan. Kau yang paling mengerti segala kebutuhan umat-Mu. Ampuni kalau seringkali kami datang dengan bersungut-sungut. Tetapi pagi hari ini, mungkin lagu yang sudah sering kami nyanyikan bersama-sama di tempat ini. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bukan hanya sekedar bernyanyi. Tetapi dari kedalaman hati kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kalau Engkau memberkati kami mudah untuk berkata terima kasih. Tetapi waktu kami sedang lemah, ataupun kami sedang sakit saat ini, ataupun kami sedang di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan, kami mau tetap memandang kepada-Mu. Hati kami, iman kami kepada-Mu, dan mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Karena kami tahu ada kuasa yang besar di saat kami berkata terima kasih Tuhan. Ada kuasa-Mu yang besar terjadi buat setiap umat-Mu di saat kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kina masyata karala barala barala. Kina rala barala barala barala. Roh-Mu bekerja mengalir buat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya tangan kami terangkat kepada-Mu, hati kami terpaut kepada-Mu, mata kami memandang kepada-Mu, dan mulut kami mengakui betapa Engkau Tuhan kami yang baik. Mari kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Dengan suara yang paling keras katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lagi jemaat katakan, dengan apa kan ku. Yes, yes Lord. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Angkat tangan kita bersama. Dengan apa kan ku balas segala
segenap hatiku. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku. Menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku. Menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Segenap hati kami mau selalu memuji, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan nama itu dekat hatiku. Lagi katakan, la la la, la la la, la la la. Nama itu dekat hatiku. Sekarang sebut namanya Yesus. Yang baru, hati resah yang lenyapkan, sejahtera Dia berikan buat setiap kita. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hanya nama Yesus yang memikat hati setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan pengharapan. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah yang lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Satu kali lagi, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah yang lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Katakan tambah hari. Tambah kami setia
Yesus yang memikat setiap hati kita, nama yang memberikan pengharapan dan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Kata-kata lompat, kita lompat sama-sama ya. Lagi. Ku kalahkan musuh sama-sama. Yes. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia
tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah dan hebat kami, namun semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami mau selalu bersyukur, Engkaulah kekuatan dan harapan kami. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, katakan bersama, namun semua karena kasih-Mu. Yesus, Kaulah kekuatanku. Panggil namanya. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Sampai hari ini, ya Tuhan. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Panggil namanya. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Lagi katakan, Yesus, Kaulah kekuatanku. Kaulah harapan. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kembali kita bangkit berdiri. Ini iman kami kepadamu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya. Mari bersama-sama bukalah kedua tangan kita tinggi-tinggi. Semua. Yesus, Kaulah kekuatanku. Panggil namanya. Kaulah harapanku. Tak ingin ku
harapanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, tiba waktu yang indah untuk kami duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami. Berikan telinga dan hati seorang murid, supaya ketika firman-Mu ditaburkan, firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan bahkan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami naikkan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Sungguh bersyukur bisa bersama-sama beribadah dengan saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Pendeta Fri Suhandi. Saya melayani di sebuah gereja yang ada di kota Solo, yaitu Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan hari ini bisa berbagi firman dengan saudara sekalian adalah satu anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, di mana cuplikan ayat yang terakhir saya bacakan ini sering saudara lihat, sering saudara dengar? Di mana? Kalau ya betul, di rumah duka. Saya sering sekali sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani kedukaan, melihat ayat ini terpampang besar di rumah duka. Dan yang kedua, tempat yang sering saya kunjungi, yaitu saya banyak melihat tertulis di atas bompai ya, atau di atas pemakaman seseorang yang beragama Kristen. Ayat ini ditulis bukan hanya terukir dengan indah, melainkan juga dilapisi oleh tinta berwarna emas. Saudara dan saya pasti setuju bahwa bukan masalah bagusnya ukiran di batu nisan kita yang menentukan kemuliaan kita kelak sebagai orang Kristen. Melainkan apakah kita sudah menjalankan kehidupan yang berkenan dalam pandangan Tuhan, Sang Penguasa kehidupan ini. Bukan sekedar kita mampu mengukir hidup yang berhasil di bumi ini. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, saudara sekalian, banyak orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen, banyak orang yang menyebut dirinya itu sebagai pengikut Kristus. Tetapi Yesus dengan tegas pernah berkata bahwa di dalam semua orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai pengikut Kristus, satu waktu mereka akan dipilah. Pada hari terakhir Tuhan pernah berkata bahwa gandum dan ilalang akan tumbuh bersamaan. Tapi pada saatnya gandum dan ilalang
akan dipisahkan. Ilalang akan dibakar, gandum akan dikumpulkan oleh sang pemilik gandum. Yesus pernah juga berkata pada hari-hari yang terakhir banyak orang yang menyebut dirinya itu Tuhan, Tuhan. Tetapi di antara semua orang yang mengakui dan memanggilnya sebagai Tuhan, dikatakan satu waktu hakim yang adil ini dia akan memilah mana mereka yang adalah domba-dombanya dan mana di antara mereka yang adalah para kambing. Para domba akan dipanggil untuk masuk dalam kemuliaannya, sedangkan para kambing itu akan ditolak, dibuang ke tempat di mana tidak hadirnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah saudara sekalian, itu adalah satu titik yang paling berbahaya dalam hidup kita. Kalau saya mau katakan sebagai orang Kristen, itu adalah the point of no return. Satu titik yang dimana kita tidak bisa kembali. Satu titik yang dimana saudara sekalian bagi yang sungguh-sungguh itu akan berbuah kebahagiaan karena tersedia mahkota kehidupan. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan apa yang Allah inginkan untuk terjadi dalam hidupnya, mereka akan mengalami penyesalan yang tidak dapat ditebus dan diperbaiki lagi. Saudara, perikop yang kita baca ini adalah satu perikop yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen itu harus kita perhatikan. Rasul Paulus di dalam sebuah penjara di kota Roma ini pada saat menjelang kematiannya menulis satu nasihat yang penting bagi Timotius anak rohaninya. Sebagai penerus dari pelayanannya. Isinya apa saudara sekalian? Isinya yaitu agar Timotius dengan serius menjalani panggilan pelayanannya yang khusus sebagai satu persembahan hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Kristus. Bahkan pesan ini adalah satu pesan yang penting saudara sekalian. Yang berlaku juga bagi kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang mengaku diri kita ini adalah pengikut Kristus. Maka saudara sekalian, sebelum kita sampai di titik the point of no return itu, saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan saya melihat dari perikop ini saudara sekalian, minimal saudara sekalian ada 3 hal utama yang harus diperjuangkan untuk beroleh kemuliaan bagi saudara dan saya yang mengaku diri itu sebagai murid Kristus. Yaitu yang pertama. Yang pertama, seorang murid Kristus adalah seorang yang menjalani hidupnya ini untuk bertempur di dalam pertandingan yang baik. Itu yang Alkitab katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, penekanan dari ayat ini bukanlah tentang bagaimana kita di dalam hidup ini mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi saudara sekalian, yang ditekankan adalah tentang kita berada dan menyelesaikan satu pertandingan yang baik. Sebab banyak saudara sekalian manusia yang menjalani kehidupan ini dan kemudian ketika dia jalani kehidupan ini dia merasa bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Hidupnya berhasil, hidupnya sukses, banyak hartanya, banyak orang-orang yang mengaguminya. Namun pertanyaannya saudara sekalian, apakah semua yang diraih itu adalah sesuatu yang juga berkenan di mata Tuhan? Saudara, banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen pun saudara sekalian, mereka berjuang untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Tidak salah saudara sekalian, itu baik. Tetapi saudara sekalian lupa berjuang untuk menjadi orang yang berkenan. Yaitu orang yang sungguh-sungguh menjalani keberadaan hidupnya memasuki dalam satu pertandingan yang baik. Apa artinya menyelesaikan kehidupan pertandingan dengan baik? Tapi ternyata bukan berada pada pertandingan yang baik. Satu contoh di dalam Alkitab siapa? Seorang yang bernama Simson. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Simson? Simson adalah seorang abdi Allah yang sesungguhnya diberikan karunia yang luar biasa. Simson adalah seseorang saudara yang di dalam kehidupannya saudara sekalian itu diberikan anugerah yang berbeda dengan manusia biasa. Tetapi saudara sekalian, untuk seorang yang gagah perkasa dan luar biasa ini, saudara, catatan Alkitab mengatakan apa? Next, hakim-hakim mengatakan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, kalau saudara memperhatikan kalimat ini sebenarnya adalah catatan yang menyedihkan untuk seseorang yang diberikan kekuatan yang begitu spektakuler oleh Allah. Saudara, dia berbeda dengan manusia biasa. Dia diberikan kekuatan saudara sekalian, bahkan Alkitab mencatat ketika dia diikat
dibelenggu. Saudara, belenggunya itu dengan mudah diputuskannya seperti memutuskan benang-benang saja. Saudara, ketika dia dikurung di satu kota, saudara sekalian, bukan hanya pintu yang didobrak, bahkan dikatakan tiang pintu dari kota itu pun dipanggul di atas pundaknya. Saudara, apa kurang dahsyatnya orang seperti ini? Saudara, andai kata kekuatan yang luar biasa itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah itu. Wow, catatan kematiannya tidak akan berbunyi seperti tadi. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kenapa saudara sekalian? Kalau saudara membaca kisah hidup Simson semasa hidup dia hanya bisa membunuh 1030 orang. Padahal saudara-saudara, seorang hakim saudara sekalian yang pada saat itu masa di mana bangsa-bangsa itu berperang. Dan kemenangan satu bangsa dianggap bahwa Allah mereka itu lebih hebat daripada Allah yang ditaklukkan. Ada seorang Simson yang diberikan kekuatan demikian. Yang seorang pun tidak akan bertahan kalau menghadapi dia. Tetapi semasa hidup hanya mampu membunuh musuh sebanyak 1030 orang. Pertama 30 orang, kemudian 1000 orang. Tetapi pada waktu dia mati, saudara sekalian, dia memohon kekuatannya kembali 3000 orang yang dibunuh. Jadi lebih banyak daripada 1030 orang. Kenapa saudara sekalian? Catatan yang menyedihkan ini bisa terjadi karena ini. Panggilan hidup yang seharusnya merupakan area pertandingan bagi kemuliaan Tuhan, Simson jalani sebagai area permainan bagi kesenangan diri sendiri. 1030 orang pun yang ia bunuh musuh-musuhnya itu ketika dia masih hidup, masih memiliki kekuatan yang luar biasa, dibunuhnya bukan karena Simson itu maju sebagai wakil Allah, membela umat Allah, menyatakan kemuliaan Allah yang menyertai bangsa Israel ini adalah Allah yang luar biasa. Bukan. Simson membunuh 1030 orang itu karena masalah egonya. Karena masalah nafsunya, karena masalah kesenangannya pada wanita. Itu yang Simson lakukan. Dia membunuh hanya 1030. Penyebabnya, dia bertanding pada pemuasan egonya saja. Bukan untuk menjalankan fungsinya sebagai hakim bagi umat Allah. Itu kesalahan Simson. Kekuatan itu dipakai hanya untuk memuaskan area permainan ego saja. Saudara, berapa banyak dari hidup kita pun kadang-kadang seperti itu. Kita dititipkan anugerah yang luar biasa. Kekuatan tertentu, pengaruh tertentu, karunia tertentu. Tetapi kita hanya memakainya bagi ego diri kita saja. Bagi kesenangan diri kita saja. Kita mengejar segala sesuatu dengan apa yang Tuhan anugerahkan hanya semata-mata untuk berhasil dalam hidup ini. Kita tidak pernah memikirkan dan berjuang untuk supaya dalam hidup ini dengan apa yang Tuhan titipkan supaya kita berkenan. Padahal yang Tuhan cari ketika kita ada di point of no return itu bukan tentang keberhasilanmu, tetapi tentang keberkenanan hidupmu. Saudara, berbeda dengan Rasul Paulus yang menulis pesan ini. Saudara, Rasul Paulus, saudara sekalian, dia tahu panggilan dia ketika dia hidup, dia punya porsi, yaitu apa? Menjadi rasul. Yang apa? Yang akan menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu panggilannya. Dengan jelas dia masih ingat bagaimana saudara sekalian Tuhan memanggil dia dalam satu perjalanan. Dia melihat Yesus, dia pergi untuk menganiaya umat Tuhan. Tapi Yesus kemudian dengan cahaya yang begitu kemilau dan berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan akhirnya bertobatlah. Ketika Saulus itu bertanya, siapa engkau Tuhan yang kuaniaya? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Pertobatannya kemudian dibimbing. Dibawa kepada satu orang yang kemudian orang itu takut untuk mendekati Paulus karena dia pembunuh umat Allah. Tetapi Tuhan berfirman kepada orang itu, engkau tetap datangi, sembuhkan dia. Sebab ini adalah alat pilihan bagiku. Aku akan membawa dia untuk memberitakan Injilku kepada bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengajarkan betapa banyak penderitaan yang akan ia terima karena namaku. Saudara, Paulus itu tahu panggilannya seperti itu. Maka itu saudara sekalian, di dalam panggilan yang seperti itu ia bertarung berani sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Sehingga ketika dia mengalami tekanan, penganiayaan, kesusahan, di penjara,
sambitin dengan batu. Dia tetap melakukan panggilannya itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara sekalian, ketika di penghujung hidupnya, umurnya itu sudah tua, ada di dalam penjara Roma. Dia berkata, dia ingin mengakhiri hidupnya itu dengan baik. Darahnya sudah dicurahkan sebagai persembahan bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian lihat, bagi Rasul Paulus panggilan hidup yang Tuhan berikan secara khusus digeluti oleh Rasul Paulus secara serius seperti melaksanakan suatu pertempuran yang habis-habisan dan mati-matian. Dan bahkan darah pun siap dipersembahkan oleh Rasul Paulus untuk panggilan ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat bagian ini, bukankah juga ini adalah jalan hidup yang selaras dengan jalan hidup yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, ketika Yesus ada di bumi ini, dia hidup dalam kesederhanaan. Bahkan dia mengatakan kalau orang lain punya banyak harta benda, anak manusia untuk membaringkan kepalanya pun tidak punya tempat. Tetapi di dalam perjalanan yang begitu sulit ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan segala kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, itu Tuhan kita. Maka itu saudara sekalian, kalau kita menyebut diri kita itu sebagai Kristen, pengikut Kristus, murid-murid Kristus, kita pun harus menapaki tapak-tapak perjalanan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Maka itu saudara sekalian, murid Kristus yang sejati adalah mereka yang secara serius menjalani panggilan hidupnya yang unik seperti menjalani satu pertandingan. Bagaimana dengan kehidupan imanmu saat ini? Saudara, hari ini apa yang sedang engkau perjuangkan mati-matian? Keberhasilan dirimu kah? Atau perkenanan Tuhanmu? Hati-hati saudara sekalian. Hati-hati dengan hal ini. Saat ini saudara sekalian, dari sekian waktu, sekian kesempatan, sekian kehidupan, sekian potensi yang Tuhan titipkan kepadamu, apa yang selalu engkau pusingkan dalam hidupmu? Saudara, kalau yang kau pusingkan itu hanya penuh dengan urusan pribadimu, segala sesuatu yang berlabel ku, hartaku, posisiku, kebahagiaanku, kesenanganku, kemauanku. Saudara, artinya engkau sedang mengejar satu hidup yang mungkin ada di jalan yang baik, tetapi bukan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita harus hati-hati dengan hal ini. Sebagai seorang yang tiap minggu kita beribadah dengan tangan yang terangkat memuji Dia, dengan sorak-sorai yang mengagungkan Dia. Pertanyaannya saudara sekalian, pernahkah juga ketika engkau pulang dari ibadah ini memikirkan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau angkat aku seperti ini, apa yang engkau inginkan untuk aku kerjakan dengan semua yang kau titipkan dalam hidupku ini? Saudara, kalau hari ini adalah hari terakhirmu, dan engkau harus berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, apa yang akan Tuhan katakan? Hambaku yang baik dan setia, atau justru Tuhan katakan, pergilah kamu dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Saudara, saya percaya sapaan Tuhan kepada kita di depan tahta pengadilannya sebagai hamba yang baik dan setia bukan ditentukan dari bagusnya tulisan indah di makam kita yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, saya mau katakan, tulisan itu hanya omong kosong belaka. Dan saya mau katakan, tulisan itu bukan mantra ajaib yang dapat mengubah kehidupanmu dalam kekekalan. Maka itu penting untuk kita bertanya hal ini. Sebagai anak Tuhan, mana yang kau kejar? Hidup berhasil atau hidup berkenan? Yang dipermuliakan oleh Tuhan adalah orang yang di dalam hidupnya selalu mengejar keberkenanan Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian,
Orang yang satu waktu akan beroleh mahkota kemuliaan itu juga dikatakan adalah orang yang setia mencapai garis akhir. Saudara, apa itu iman? Saudara, banyak orang Kristen salah mendeskripsikan iman seakan-akan bahwa iman itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu selalu berhasil. Seakan-akan bahwa dengan iman segala permasalahan itu kita bisa menjadi beres. Jalan hidup kita itu akan selalu menjadi lancar. Yang penting asal memiliki iman. Saudara, saya mau katakan tidak demikian. Kenapa saudara sekalian? Karena iman bukan berbicara tentang hasil yang kau harapkan. Tetapi iman berbicara tentang respon. Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan engkau ada di situasi apa, ada di dalam kondisi apa. Tetapi saudara sekalian, dalam kondisi apapun yang Tuhan tempatkan kita, yang Tuhan ingin lihat, itu adalah apa respon kita. Ketika di dalam kedaulatannya, Tuhan menentukan engkau untuk ada di dalam satu kondisi tertentu. Saudara, saya mau katakan dengan terus terang, iman tidak selalu menghasilkan jalan hidup yang mulus dan lancar. Sekalipun iman kita itu benar. Coba lihat hidup Rasul Paulus, saudara sekalian. Saudara, Rasul Paulus ini apa kurangnya? Sebagai seorang rasul, saudara sekalian, hidupnya dikatakan dia hidup bukan hanya untuk mencari kesukaan manusia, tapi kesukaan Tuhan. Dia sampai mengatakan, kalau aku di dalam hidup ini masih mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Itu Rasul Paulus. Dan dia buktikan itu di dalam kehidupannya. Dia buktikan ketika dia menjalani hidupnya sungguh seperti apa yang dia katakan. Ketika aku sudah menyerahkan hidupku bagi Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Aku memang masih hidup, tetapi hidup yang kujalani ini adalah hidup yang ada di dalam Kristus. Kristus yang ada di dalam aku. Maka itu ketika aku menjalani hidup ini, kalau Tuhan masih memberikan hidup, hidupku ini adalah untuk berbuah bagi kemuliaannya. Dan andai kata dalam kedaulatannya, Tuhan menentukan waktu matiku, aku akan mengatakan itu sebagai keuntungan, sebab aku mati di dalam Tuhan. Saudara, itu iman yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Sasaran hidupnya menghasilkan buah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Bahkan saudara sekalian, di dalam segala pelayanannya, sekalipun bisa membangun pelayanannya begitu besar, Paulus mengatakan pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting dari kesuksesan. Dan bahkan kehebatannya di masa lalu berani ia lepaskan, dianggap sebagai sampah untuk memperoleh pengenalan akan Kristus. Itu Rasul Paulus. Bahkan saudara sekalian, demi pelayanannya ia rela mencurahkan darah dan memberikan nyawa sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, orang sekalipun memiliki iman yang luar biasa begini, penyerahan diri yang luar biasa, respon yang selalu positif dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Saudara, sebagai seorang rasul, ia mengalami yang namanya kesepian. Ditinggalkan oleh rekan-rekan sepelayanannya karena mereka undur dari panggilan atau karena tugas pelayanan lainnya. Itu yang terjadi. Dia mengalami yang namanya kesengsaraan, di penjara, dianiaya. Itu yang terjadi pada dirinya. Dia mengalami juga yang namanya kesendirian. Waktu ketika ada di dalam titik-titik yang dimana dia paling sepi, tidak ada seorang pun yang mendampingi dia. Sampai dia berkata kepada anaknya Timotius, Timotius, kalau satu waktu kamu memiliki kesempatan, datanglah untuk mengunjungi aku. Dan kalau kamu datang mengunjungi aku, jangan pernah lupa bawa perkamen-perkamenku. Bawa peralatan-peralatan yang kutinggalkan di tempat itu. Aku ingin melihatnya kembali. Kunjungi aku. Karena beberapa rekan-rekan kita sudah meninggalkan aku dan aku sendiri. Saudara, itu yang terjadi. Tetapi saudara sekalian, di dalam kondisi apapun, ia tetap menghadapi kondisi tersebut dengan respon yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia tetap berjuang dengan segala kesulitan yang ada untuk tetap setia sampai di garis akhir. Karena memang itulah iman. Iman itu bukan tentang mulusnya jalan kita. Tetapi apakah ketika Tuhan izinkan sesuatu, kita bisa berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Maka itu saudara sekalian, tidak heran. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak memanggil kita itu menjadi orang-orang yang sekedar menggemari Dia. Sedang rame-rame memuji Dia, enggak. Tuhan mencari dan memanggil kita itu selalu untuk menjadi seorang murid. Orang yang memiliki komitmen penuh, bahkan saudara sekalian rela kehilangan nyawa demi imannya.
Itu yang Tuhan panggil. Maka itu saudara sekalian ketika dia memanggil murid, dia tidak memberikan angin sorga. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikut aku. Pertama, dia harus apa? Menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal diri saudara sekalian? Menyangkal diri artinya menuhankan dia di dalam hidup kita. Kita bukan lagi penentu kehidupan kita. Hidup ini bukan lagi dijalani untuk kesenangan kita, tetapi untuk kesenangan dia. Artinya saudara sekalian, kita harus menghancurkan berhala yang sering kita tenteng dalam hidup kita. Yaitu siapa saudara sekalian? Uang, bukan, itu hanya sarana. Kesenangan, bukan, itu hanya sarana. Berhala yang paling menjadi saingan Tuhan yang kuat di hati kita itu adalah the self, diri kita sendiri. Yang ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri. Makanya Yesus bilang, mau jadi muridku, sangkal diri. Kenapa saudara sekalian? Karena ini bawaan kita sebagai orang berdosa. Yang dimana saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan akan berjuang sampai mati untuk menyangkal diri. Menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Akar bawaan dosa kita. Saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Itu bukan karena mencuri berzina. Bukan. Tetapi saudara sekalian, manusia jatuh di dalam dosa karena sebuah keinginan mengambil buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan, supaya mereka bisa menjadi sama seperti Allah. Keinginan untuk otonom dan menjadi Tuhan atas diri sendiri. Maka dikatakan, sangkal dirimu. Yang kedua, saudara sekalian, gak tanggung-tanggung. Kamu kalau mau mengikut aku, pikul salibmu. Saudara tahu artinya pikul salib? Saudara, saya banyak orang Kristen saya tanya kadang-kadang kalau lagi ngobrol, kamu tahu gak artinya pikul salib? Gak jelas. Ya pokoknya menderita, begitulah. Menderita buat Tuhan. Ya menderita buat Tuhan itu seperti apa yang namanya pikul salib? Nah saudara harus membedakan. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah perjalanan memikul salib. Misal begini ya, kalau saudara sudah dikasih tahu, jangan merokok. Merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Wah saudara terus merokok. Bahkan ketika gembala kita bicara pun saudara masih nantang, Pak Gembala, coba tolong lihat. Ya, di Alkitab apa ada tulisan dilarang merokok? Enggak ada kan? Ya betul saudara sekalian ya. Tulisan dilarang merokok itu adanya di pom bensin, bukan di Alkitab. Saudara terus merokok, terus kemudian tiba-tiba saudara kena kanker paru-paru, begitu ya. Terus dimintalah gembala wilayah saudara datang doakan saudara. Terus saudara bilang begini, Pak Gembala, tolong doakan saya. Saya kena kanker paru-paru, tapi tetap saya punya iman kepada Kristus. Tolong doakan saya supaya saya sanggup untuk memikul salib ini. Saudara kalau ada nanti Bapak Gembala wilayah atau saudara yang jadi gembala wilayah begitu ya, datang ketemu jemaat yang kayak begini, jangan ditumpang tangan saudara. Tapi tumpang kaki saja. Kenapa? Kita sekalian katakan kepada dia, kamu menderita itu bukan lagi pikul salib, tapi kamu menderita karena kebodohanmu. Jadi penderitaan karena kebodohan saudara sekalian, walaupun kita orang Kristen. Nah yang kedua saudara sekalian, ada satu penderitaan lagi yang disebut sebagai duri di dalam daging. Maksudnya apa saudara sekalian? Satu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bukan karena kebodohan saya, tapi karena kedaulatannya yang menentukan dengan maksud-maksud tertentu yang kadang-kadang saya tidak mengerti. Dan saya tidak punya kuasa untuk menolak penderitaan itu. Misal, saudara sudah jaga makan saudara. Berat badan diatur, makan tidak yang berlemak dan lain sebagainya, olahraga teratur. Tiba-tiba ketika ke Singapura jalan-jalan sekalian check up, ketemu cancer stadium 3 menjelang 4. Kan saudara sudah jaga kesehatan. Saudara kemudian juga sudah atur diet saudara, tapi masih kena cancer. Nah ini pikul salib bukan? Bukan saudara. Ini adalah penderitaan yang disebut sebagai duri di dalam daging. Satu penderitaan yang Tuhan izinkan, kita tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Susah gak? Susah. Tapi kita percaya ketika tangan Tuhan bekerja tidak sesuai yang kita harapkan, hati Tuhan tetap berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu saja yang kita tahu. Itu yang kita pahami. Itu namanya duri di dalam daging. Penderitaan yang Tuhan izinkan bukan karena kebodohan, tetapi kita tidak mampu untuk menolaknya. Nah kalau pikul salib apa saudara?
Pikul salib adalah ketika kita sebagai murid Kristus, kita rela memikul penderitaan yang ada di depan kita. Demi kemuliaan Kristus, demi keberkenanan kita di hati Tuhan, demi kesenangan Tuhan. Sekalipun kita sebenarnya mampu untuk menolaknya. Kita punya kekuatan untuk menolak penderitaan itu, tetapi demi kemuliaannya, demi kesenangannya, saya pikul itu. Nah, itu namanya pikul salib. Sama seperti Kristus kan. Kristus kalau dia mau menghindari salib yang harus dia pikul, dia punya kemampuan karena bukan dia yang berdosa, saudara dan saya yang berdosa. Tapi Yesus tetap pikul, karena apa? Karena itu adalah kehendak Bapa untuk menebus engkau dan saya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itu namanya pikul salib. Kalau saudara ada di dalam sebuah kondisi punya mertua yang galak begitu ya, ngomel terus begitu. Ya, melek mata, melek mulut, matanya merem, mulutnya masih melek, ngomel terus begitu. Bikin saudara hatinya itu sakit. Kalau udah ngomong tajamnya kayak silet tuh mulut begitu ya. Tetapi saudara sekalian, sekalipun saudara punya kemampuan, udahlah pindah saja. Sama mertua kayak begitu saudara. Kita udah gak perlu ketemu ya. Menantu yang jauh itu lebih manis daripada yang dekat. Udah kita gak perlu ketemu setahun sekali aja kalau Sincia. Misalnya begitu. Tetapi saudara sekalian sebagai anak Tuhan, saudara tahu. Tuhan, saya punya mertua yang seperti itu. Tapi biar bagaimanapun ketika saya dipersatukan dengan suami saya, dia sudah menjadi mama saya. Dan Tuhan kau berfirman, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan, sekalipun aku bisa menghindari dia, tetapi demi untuk kesenanganmu, aku tetap mengambil langkah untuk menghormati dia. Sejauh yang aku bisa, lebih maju, lebih maju, lebih maju. Saudara, itu namanya pikul salib. Itu namanya pikul salib. Bisa menolak penderitaan, tetapi demi kemuliaan Tuhan, aku tetap lakukan. Yang penting hati Tuhan senang. Saudara, hari ini sangat mengerikan. Banyak orang yang beragama Kristen, tetapi Kristen tanpa salib. Hati-hati saudara, kita bisa terjebak di dalam hal itu. Maka itu saudara sekalian, titik perjuangan iman yang tertinggi adalah ketika dalam kesepian kita tetap berjalan dalam langkah iman untuk menyelesaikan pertandingan hidup kita. Dan itulah yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga seorang hambanya yang bernama Rasul Paulus. Saudara, Tuhan Yesus kita juga sama. Titik perjuangan iman yang paling tertinggi bagi Tuhan kita, yaitu adalah ketika dia sendirian di Taman Getsemani. Dia berlutut, dikatakan tetesan keringatnya itu menetes bagaikan bulir-bulir darah. Dia berkata dengan penuh kegentaran, ada malaikat yang menguatkan dia. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Gentar. Sebagai Tuhan yang bisa melihat masa depan, dia tahu di depan itu akan menantinya. Bukan kemuliaan, tapi tinju yang ditinjukan ke mukanya. Tersedia bagi dia mahkota yang dirajut bukan dari emas, tapi duri yang tajam yang akan ditaruh di kepalanya. Tersedia bagi dia satu cambuk yang berisi kait yang akan merobek-robek seluruh tubuhnya. Salib yang kasar, paku yang memantek tangannya dan menggantung dia untuk menghina seakan-akan manusia ini mati, ditolak oleh langit maupun ditolak oleh bumi. Saudara, dia gentar, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ya Bapa, kalau itu adalah kehendakmu, jangan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Saudara, itu yang Tuhan contohkan. Kalau engkau dan saya adalah para murid, engkau harus menapaki jejak-jejak kaki yang sama yang pernah Tuhan tapaki. Maka itu murid Kristus yang sejati. Itu adalah mereka yang selalu setia untuk berespon dengan benar hingga akhir dalam semua pertarungan kehidupannya. Saudara, satu hari ada seorang yang merasa dirinya gagal. Dia masih muda, dia salah ambil keputusan. Dia rasanya hidup ini sudah tidak perlu lagi diperjuangkan. Kemudian di dalam keputusasaan itu dia pergi ke satu tempat. Dia bertemu dengan seorang pendeta yang melayani sebuah tempat di daerah pinggiran pantai. Jemaat yang sederhana, jemaat yang kecil. Sambil menikmati pantai itu dia bertemu dan berdiskusi. Dia katakan, Pak Pendeta,
Hidupku ini sudah gak ada artinya. Hidupku sudah hancur. Aku salah mengambil keputusan dan membuat orang itu juga mengalami banyak susah, khususnya istri dan anak-anakku. Hidupku ini sudah berakhir dan pantas diakhiri. Banyak mereka berbicara. Di dalam pembicaraan itu sang pendeta itu hanya mendengarkan sambil ngangguk-ngangguk. Kemudian hari sudah mulai siang. Pak pendeta ini dengan lemah lembut kemudian berkata begini, "Nak, hari sudah siang. Saatnya kita akan makan. Yuk makan dulu di rumah saya." Pak pendeta ini kemudian menyediakan nasi dan lauk pauk kepada orang itu 2 ekor ikan goreng. Si orang itu pertama kali ketika dipersilakan makan sesudah berdoa, anak muda ini makan nasi, ambil ikan gorengnya. Tapi rasanya dia pengen mengeluarkan lagi. Kenapa saudara sekalian? Rasa ikan itu asinnya luar biasa. Maka saudara sekalian karena dia tidak enak dengan bapak pendeta itu, 1 kali dia makan dia langsung tetap kunyah dan dia berusaha untuk menelannya. Tertelanlah ikan itu. Pak pendeta hanya melihat, ngangguk-ngangguk. Nah dia tahu kelihatannya keasinan ini anak muda ini. Maka kemudian untuk suapan kedua dia tidak mau lagi ambil ikan itu. Dia ambil ikan yang di sebelahnya. Waktu dia ambil ikan sebelahnya dia makan. Saudara sekalian rasanya tidak ada rasa. Tawar luar biasa. Dia aneh. Merasa saya satu dikasih ikan asinnya luar biasa. Yang satu tawarnya luar biasa. Maka si Pak pendeta itu berkata, "Kenapa? Kok kamu kelihatannya agak bingung dengan ikan yang saya sediakan?" "Iya Pak, ikan yang ini asin minta ampun. Yang ini tawar minta ampun." Nah Pak pendeta kemudian mengatakan, "Oh begitu ya. Menurut kamu kenapa bisa begitu? Kenapa ikan yang kamu makan pertama itu begitu asin?" "Ya jelas lah Pak, karena Bapak mungkin menggaraminya terlalu banyak. Dikasih garam begitu banyak maka asin. Lah itu kalau yang tawar bagaimana?" "Ya karena mungkin Bapak gak memberi garam." Pak pendeta tersenyum dan kemudian berkata kepada anak muda ini, "Nah, itulah respon iman. Ikan yang saya berikan ini dua-duanya sebenarnya hidup di air laut. Dan ikan yang hidup yang saya tidak berikan garam, itu selalu sekalipun dia hidup di air laut yang begitu asin, tubuhnya itu tetap tawar. Karena dia selalu bisa menetralisir asinnya air laut itu. Dan ketika dia hidup, tubuhnya itu tidak terasa asin. Dia tetap tawar. Hanya ketika ikan itu sudah mati, saya rendam di air garam, ikan itu akan menjadi asin." Kemudian Pak pendeta itu dengan lembut menatap anak muda itu. "Begitu juga dengan hidupmu nak. Aku mau tanya, apakah hari ini rohanimu sudah mati? Apakah hari ini rohanimu sudah mati? Kalau hari ini sebagai seorang yang menyebut dirimu anak Tuhan, tetapi engkau takluk dan dikuasai oleh keadaan yang melingkupimu, itu artinya rohanimu sudah mati sekalipun tubuhmu masih hidup. Tetapi jika engkau masih mau merespon untuk menghadapi pahitnya keadaanmu, tandanya rohanimu masih hidup sekalipun tubuhmu harus setengah mati. Saudara, ini nasihat yang luar biasa indah. Saya kira nasihat ini pun adalah nasihat yang harus kita pikirkan sebagai orang Kristen. Saudara, saya mau katakan hari ini, kalau kita menjadi orang Kristen berhenti untuk mengeluh. Jangan terus salahkan keadaan, melainkan selalu responi keadaanmu sebagai pertandingan iman hingga di garis akhir. Itu yang Tuhan mau. Hai para anak muda, saya mau katakan kepadamu, jika hari ini, saat ini, engkau hidup di tengah keluarga yang tidak harmonis dan tidak kondusif, jangan menyerah. Responi kondisi keluargamu. Engkau ada dan diizinkan Tuhan hadir di tengah keluarga itu bukan untuk menghakimi keluargamu. Tetapi engkau dipanggil Tuhan untuk memberkati keluargamu yang terpuruk itu. Engkau ingin dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang mentransformasi hidup keluargamu. Dimulai dari siapa? Jangan menuntut keluarga berubah. Dirimu punya respon yang benar.
Ketika engkau memiliki respon yang benar di dalam Tuhan, itu akan mempengaruhi keluargamu. Hari ini saya mau katakan, hai para suami istri, jika saat ini keluarga yang engkau bangun tidak berjalan seperti yang kau harapkan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Bertahan terus, beresponlah dengan benar hingga di garis akhir. Sebab saya mau katakan, kebahagiaan pernikahan dan kesuksesan pernikahan seorang Kristen itu adalah dua hal yang berbeda. Jangan kau masuk seperti orang dunia yang mengatakan, kalau aku tidak bahagia dalam pernikahan, artinya pernikahan itu nggak berhasil. Siapa bilang, saudara? Seakan-akan keberhasilan pernikahan ditentukan dari bahagianya dirimu. Tidak, saudara. Engkau harus berjuang sekalipun tidak bahagia sampai di garis akhir. Kenapa, saudara? Karena kebahagiaan pernikahan itu adalah berkat dari Tuhan, jikalau suami istri itu taat melakukan perannya. Waktu engkau taat sebagai suami istri lakukan perannya, Tuhan hadirkan kebahagiaan sebagai blessing bagi keluarga. Tapi terkadang keluarga itu menjadi pincang, ada salah satu tidak melakukan perannya. Dan ketika kita yang menjadi korbannya, betapa beratnya pernikahan yang harus kita lalui. Tapi saya mau katakan, bertahanlah sampai garis akhir. Karena keberhasilan pernikahanmu akan Tuhan ukur sendiri-sendiri. Waktu engkau ada di tahta pengadilan Tuhan, punya pasangan yang tidak seimbang, Tuhan akan tanya, hai, bagaimana dengan hidupmu? Susah Tuhan. Kenapa? Istriku galak Tuhan, selalu menyakiti. Terus kemudian punya istri yang sering menyakiti, tidak punya hikmat, tidak pernah mau tunduk, melainkan selalu menanduk kamu. Apa yang kamu lakukan? Tuhan, sekalipun seperti itu, aku tetap belajar mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Di dalam segala penderitaanku. Tuhan akan berkata, terus ketika kamu sudah lakukan gitu, kamu bahagia jalani hidup bersama pasanganmu. Ya enggak Tuhan, aku menderita. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku tetap lakukan untuk mengasihi dia. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena itu bagianku. Untuk kesenangan hatimu. Tuhan akan katakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Kita boleh tidak bahagia kalau ada dalam kondisi itu. Setia sampai garis akhir. Karena keberhasilan pernikahanmu akan Tuhan ukur sendiri-sendiri. Maka itu, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang pantas untuk dipertahankan sampai maut memisahkan. Sesuai janji kita di hadapannya. Amin. Saudara, perjuangkan itu. Saudara, hari ini kalau engkau jadi orang tua, anak-anak yang kau besarkan tidak bertumbuh seperti yang kau harapkan. Jangan menyerah. Beresponlah dengan benar seperti yang Tuhan mau sampai di garis akhir. Beresponlah. Kita pun menjadi anak-anak Tuhan, seringkali jadi anak Tuhan yang mendukakan hati Tuhan. Jatuh bangun. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah kepada hidupmu dan hidupku. Dan Tuhan juga mau kalau engkau diberikan karunia untuk menjadi orang tua, jangan pernah menyerah kepada anak-anakmu. Terus doakan dia. Terus berikan teladan yang baik kepadanya. Sampai di garis akhir. Mungkin sampai engkau menutup mata pun kau tidak melihat perubahan. Tetapi saudara, banyak kisah-kisah dari bapak-bapak gereja yang ketika mamanya itu sudah menutup mata tidak melihat perubahan kepada anak muda itu. Tapi ketika sang mama telah meninggal, beberapa tahun kemudian Tuhan ambil anak ini untuk menjadi muridnya. Dan kemudian memberikan pengaruh yang besar bagi gereja Tuhan. Siapa namanya? Bapak Gereja Agustinus. Baca kisah hidupnya. Mamanya tuh berdoa terus sampai mati gak lihat perubahan. Tapi sesudah mati, doa seorang mama itu terus Tuhan dengar dan Tuhan nyatakan. Jangan berhenti, tetap setia sampai garis akhir. Hai para pengusaha, kalau hari ini usaha yang kau kerjakan berjalan tidak semulus seperti yang kau harapkan, jangan menyerah. Beresponlah sebagai seorang pengusaha Kristen yang terus ingin memperkenankan hati Tuhan sampai di garis akhir. Ingat, iman bukan tentang hasil, tetapi tentang respon.
Dan iman yang hidup akan senantiasa membimbing kita untuk memiliki respon yang benar terhadap seluruh pergumulan panggilan hidup kita sampai di garis akhir. Pertanyaannya saudara sekalian, gimana supaya kita punya kekuatan yang seperti itu? Yang ketiga, Rasul Paulus katakan, kita harus belajar untuk tekun memelihara stamina iman. Sampai garis akhir, stamina ini harus terus dipertahankan. Saudara, ketika saya membaca kisah Rasul Paulus ini, saya berpikir kenapa ya Rasul seperti dia ini bisa punya stamina yang luar biasa dalam pelayanannya. Apa rahasianya? Saudara, kalau saudara mau membaca kisah hidup dari Rasul Paulus ini, sungguh kita bisa melihat bahwa ia adalah seorang yang telah memelihara iman itu dan dia ejawantakan itu dalam kehidupannya. Ia tunjukkan itu dalam tindakan hidupnya. Saudara, dia seorang yang tekun untuk memelihara stamina imannya karena terlihat. Waktu sudah ada di dalam penjara pun, sudah mendekati kematian, saudara sekalian, dia tetap berkata kepada Timotius, kalau kamu datang kemari menjenguk aku, bawa perkamenku. Perkamen itu apa saudara sekalian? Itu catatan-catatan renungan yang Rasul Paulus tulis di atas sebuah kulit. Dia ingin membaca kembali segala refleksi-refleksi kehidupannya untuk terus meneguhkan imannya. Dia tidak berhenti untuk belajar mengenal dia. Sang penebus itu di dalam kehidupan imannya. Padahal saudara sekalian, situasi sudah mendekati kematian. Tetapi kerinduan dan kehausan untuk belajar demi menjaga stamina iman itu, mengenal sang penebus itu, terus ia lakukan. Karena memang itulah iman. Iman adalah sesuatu yang hidup. Dan kekuatan sesuatu yang hidup itu bergantung kepada dua hal. Yaitu yang pertama, benih. Dan yang kedua itu perawatan. Saudara, salah satu anggota jemaat saya itu punya hobi pelihara kuda. Tapi kudanya ini adalah kuda balap, saudara sekalian ya. Kuda balap, dia senang ikut pertandingan pacuan kuda begitu, menurunkan kudanya. Karena menurut dia lebih fair. Dulu dia senang untuk pelihara anjing gitu ya. Anjing herder untuk kontes begitu. Wah, beli mahal-mahal dari Jerman, dari mana. Tapi dia bilang kurang fair Pak Fri. Kenapa? Sebab kalau pertandingan anjing tetap diadu begitu ya. Yang dari import diadu sama yang lokal. Ya yang lokal kalah lah, jelas begitu ya. Jadi tergantung siapa yang banyak duit, siapa yang menang katanya. Karena kalau kita bisa beli anjing-anjing yang mahal dari luar sana dikonteskan ya pasti menang. Karena strukturnya semua udah bagus. Tapi kalau kuda enggak Pak. Kenapa? Karena kata dia begini, kalau kuda enggak seperti itu. Saya beli import dari luar, kuda saya ini enggak bisa ikut pacuan. Yang boleh ikut pacuan itu adalah anak dari kuda tersebut yang sudah dilahirkan lokal. Nah, saya memeliharanya gitu loh. Nah, saya pernah satu kali diajak begitu ya. Untuk lihat pacuan kuda. Wah, memang seru saudara sekalian ya. Yang paling seru itu adalah ketika kuda itu berpacu untuk lari 2000 meter, 2 kilo, 2 putaran. Wah, saya semangat lihat. Tapi waktu ketika saya lihat saya dibilangin itu kuda saya nomor sekian sama nomor sekian. Ada 2 yang maju. Saudara sekalian, ada satu itu ketika dibuka gerbangnya itu tersangkut. Jadi begitu dia maju tersangkut. Jadi sempat ada beberapa detik, 2 detik begitu tersangkut sehingga ketinggalan saudara sekalian. Startnya kalah. Jadi kuda itu lari paling belakang. Sedangkan kuda lain itu udah di depan saudara sekalian. Waduh saudara sekalian, saya melihat seru ketika putaran pertama saudara sekalian kuda itu masih tetap di belakang. Tapi saudara sekalian ketika putaran kedua saya bingung. Itu kuda larinya tetap stabil. Di mana musuh-musuhnya itu yang berpacu itu mulai makin melemah larinya, kuda itu larinya masih tetap stabil. Dan akhirnya juara 1. Waduh, saya bersorak. Kuda dari jemaat saya ini juara 1 begitu luar biasa, sekalipun startnya kalah tetapi staminanya tetap sampai akhir tetap berpacu begitu, akhirnya juara 1. Wah, saya turut bangga, turut senang walaupun bukan kuda saya. Nah, ketika saya turun saya tanya begini, Pak, kenapa ya kudamu itu bisa seperti itu? Dia bilang begini Pak Fri. Ketika kita memelihara kuda, maka 2 hal yang penting. Yang pertama itu adalah benih. Saya beli kuda-kuda mahal itu untuk kemudian saya ternakan di sini, menghasilkan anak-anak kuda yang punya benih kualitas baik. Tetapi benih saja nggak cukup. Dia perlu untuk dirawat, diberikan makanan yang tepat, diberikan latihan yang tepat. Kadang-kadang dia harus kelilingi putaran-putaran kuda itu. Itu yang dilakukan. Sehingga dia punya stamina. Bukan hanya genetik, tapi juga perawatan, makanan dan latihan. Begitu juga iman Kristen.
Saudara, iman Kristen itu kalau saudara katakan bicara soal benih, jangan ditanya benihnya saudara ya. Saudara, kalau kita bisa percaya kepada Kristus, benih iman kita itu berasal dari Roh Kudus. Saudara, kita bisa merespon kepada karya Kristus dan mengadopsi itu ke dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan kita. Sebagai manusia berdosa yang sudah mati secara rohani, kita akan cenderung untuk menolak Kristus. Tetapi kalau hari ini kita bisa percaya karena ketika firman itu disampaikan, Injil itu diberitakan, Roh Kudus bekerja melahirbarukan kita. Sehingga dari kelahiran baru yang melahirbarukan kita ini, kita bisa menatap salib dan kita mau menerima salib itu untuk masuk menyelamatkan kita. Karya itu dimasukkan ke dalam diri kita sehingga kita yang berdosa dipandang benar oleh Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Alkitab itu mengatakan, saudara, ketika kita percaya dan meresponi karya Kristus, Allah kemudian memateraikan orang percaya itu dengan Roh Kudusnya, yang menunjukkan dan menandakan bahwa saudara dan saya adalah milik Allah. Jadi saudara sekalian, kalau ngomongin benih-benihnya itu dari Roh Kudus, sudah pasti tidak perlu diragukan kebaikannya. Itu benih yang sempurna karena dari Allah sendiri. Jadi nggak perlu diragukan. Nah, tetapi saudara, permasalahannya saudara sekalian, kalau hari ini kita yang sudah dilahirbarukan Allah, Roh Kudus hidup di dalam hidup kita ini berjalan naik turun ya. Iman kita ini iman tomat, sebentar tobat, sebentar kumat, sebentar tobat, sebentar kumat. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Saudara, yang problem itu sebenarnya bukan benihnya, tapi saudara sekalian itu masalah perawatannya. Masalah memelihara dan mengembangkan stamina iman yang meliputi tanggung jawab kita, itu yang kita abaikan. Tuhan Yesus pernah berkata, satu hari ada seorang penabur. Dia tabur benih. Ada yang jatuh di berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di tanah subur, yang di jalan di mana. Itu prinsipnya begitu. Saudara tahu perumpamaan itu. Saudara, semua benih baik yang jatuh di jalan, di tanah berbatu, semak belukar, maupun yang jatuh di tempat subur, benihnya sama. Problemnya jatuh di mana? Jadi benihnya itu sama sempurna. Problemnya ini tanah hati kita, jenis yang seperti apa? Yang bisa memelihara dan mengembangkan itu atau tidak. Saudara, sering kali iman kita itu menjadi sakit karena kita lalaikan tanggung jawab untuk memelihara iman ini. Saudara, hari ini seberapa penting masalah stamina rohani dan pandangan kekristenanmu? Seberapa serius engkau membangunnya? Adakah kegiatan-kegiatan yang engkau bangun di dalam kehidupan imanmu? Saudara, saya mau katakan, saudara, jemaat yang begitu banyak, jangan cuman hadir di dalam kebaktian yang ramai ini. Kalau gereja mengadakan pembinaan kelompok kecil, ikut saudara. Kenapa saudara sekalian? Karena kita itu akan lebih mudah ketika kita ada di kelompok kecil dan dibina, kita itu bisa berinteraksi dengan orang. Kenapa? Teladan yang kita lihat itu berbicara lebih kencang daripada pengajaran yang sekedar diberikan, apalagi cuma seminggu sekali. Saudara perlu untuk belajar dengan pemimpin-pemimpin rohani, kemudian dengan teman-teman mungkin kelompok kecil, perlu melihat teladan hidup mereka, pergumulan mereka lewati bersama Tuhan, perlu belajar. Karena melihat teladan itu lebih mempengaruhi hidup kita. Makanya anak Tuhan itu gak bisa. Kalau hanya datang ibadah pulang, nggak bisa. Apalagi kalau cuman ibadahnya online terus, nggak bisa. Saudara harus berinteraksi, melihat teladan orang, melihat pergumulan orang, belajar dari pengalaman orang lain bersama Tuhan. Di situ akan lebih banyak mempengaruhi hidup saudara. Nggak percaya? Kita tes. Ya, saudara punya tangan kan? Coba tangannya bikin bentuk bulat begini. Yang bulat ya, jangan melenceng begini, bulat begini. Ya. Ayo semuanya diangkat gini. Ya, lihat ya, sudah lihat bulat belum? Kalau belum bulat dibuletin. Nah, sekarang bulatan ini kita taruh di dagu kita. Ya. Saya bilang taruh di mana? Ini dagu apa jidat, saudara? Dagu di sini. Tapi kenapa saudara ikut-ikutan saya ke sini? Karena teladan yang saya berikan itu berbicara lebih keras dari pengajaran yang saya berikan.
Maka itu kenapa saudara tidak bisa menjadi orang Kristen yang sendirian. Perlu komunitas untuk saudara bertumbuh. Perlu pembelajaran dengan orang-orang yang memiliki kerohanian yang lebih dari saudara. Saudara harus terus belajar. Maka itu saudara sekalian, memelihara stamina iman ini ilmu tingkat tinggi. Latihannya harus setiap waktu, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Maka itu saudara sekalian, sebelum kita ada di titik the point of no return, sebelum terlambat, yaitu sebelum kesempatan untuk mengukir hidup yang bernilai kekal berakhir di dalam hidup yang sementara ini, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan mati-matian untuk mempersiapkan hidup kekal yang bermahkotakan kemuliaan dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan? 3 hal tadi. Yang pertama, bertempur dalam pertandingan yang baik. Yang kedua, setia mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, tekun memelihara iman. Saudara, biarlah hal ini menjadi hal yang penting dan serius kita perjuangkan. Sebagai respon syukur kita atas segala kemurahan Allah yang telah menebus kita. Dengan pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib bagi kita. Saudara, jalan ini memang berat, tetapi percayalah. Ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Yang akan memberikan kekuatan, menopang, bahkan mengangkat kita untuk bangkit kembali ketika kita jatuh. Maka sebelum terlambat, pergunakanlah kesempatan berharga untuk kita gunakan dengan baik. Sehingga ketika satu waktu berdiri di tata pengadilan Tuhan, Tuhan menyapa kita sebagai hai hambaku yang baik dan setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Berdoa di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Ampuni aku kalau selama ini mungkin aku bertempur hanya untuk keberhasilan hidupku. Bukan keberkenanan hati Tuhan. Tapi hari ini aku Tuhan. Aku ingin bertempur pada pertandingan yang baik. Aku ingin belajar setia mencapai garis akhir apapun keadaan yang aku alami. Dan aku akan belajar tekun memelihara stamina iman. Ambil waktu sejenak berdoa. Singer akan menyanyikan pujian ini. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saudara, bagi engkau yang ingin mengatakan Tuhan ini aku ingin memberikan hidupku bertanding dalam pertandingan yang baik. Bangkit berdiri di tempatmu. Naikkan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhanmu. Aku ingin berikan diriku bertanding dalam pertandingan yang baik. Setia sampai garis akhir apapun yang terjadi. Dan berikan kekuatan kepadaku untuk memelihara iman. Kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, ini komitmen kami, ini doa kami. Ampuni kalau kami mungkin selama ini
tidak mengejar keberkenanan hati-Mu dalam hidup kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Kau firmankan. Bertanding dalam pertandingan baik yang Kau tetapkan bagi kami secara unik. Setia untuk mencapai garis akhir apapun yang kami alami. Dan ajar kami Tuhan untuk memelihara stamina iman kami. Topang kami yang lemah, berikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Sungguh kami rindu Bapa, semakin hari hidup kami boleh semakin menyenangkan Engkau. Iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Biar Engkau sendiri yang terus pimpin hamba-Mu ini. Biar dimanapun hamba-Mu ini Engkau tempatkan, hamba-Mu ini boleh jadi berkat bagi sekitarnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Sungguh kami rindu memberikan yang terbaik. Bukan karena kami merindukan berkat-Mu, tapi karena kami sadar kami telah menerima yang terbaik daripada-Mu. Oleh karena itu kami mau memberi dengan hati yang bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin menyerahkan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan sampai, sampai ku dapatkan
Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.